Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sudri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kepada yang terhormat di seluruh Indonesia, kepada yang terhormat saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat, kepada yang terhormat saudara-saudaraku di mana tempat berada yang kami muliakan, kepada alim ulama di seluruh Indonesia yang kami muliakan. Pertama-tama kami panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kami ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada semuanya yang menonton video ini. Kami ucapkan terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan Asmaul Husna dari nomor 91 sampai 92. Ya Dzarru, Zat yang maha merusak, Dia yang berkuasa untuk merusak ialah Allah. Segala sesuatu yang dikendakinya seketika jadi, itulah Allah. Dan menghancurkan orang-orang yang telah berbuat durhaka, yang tidak bisa diharapkan kesadarannya. Kalau Allah sudah murka kepada orang-orang yang telah melanggar larangan Allah, maka seketika terjadilah kehancuran atau kerusakan. Allah akan membuat kehancuran dengan tingkah-tingkah atau ulah-ulah manusia di dunia ini. Dan Allah akan menghancurkan dengan seketika. Tidak ada yang menghalangi satupun. Tidak akan bisa, karena kita sebagai makhluk Allah tinggal menerima, dan marilah kita menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya dan minta keselamatan fidini wa dunya wal akhirah. Jangan sampai kita membuat murka Allah. Janganlah kita sampai merusak normal akhlak. Marilah kita memperbaiki akhlak kita. Marilah kita mendekat kepada Allah, kepada Yang Kuasa, agar kita diberi keselamatan fidini wa dunya wal akhirah. Dan keutamaannya dzarru, bisa menyembuhkan segala macam penyakit
bisa menolak kedurhakaan orang. Cara mengamalkannya, barang siapa yang membaca Yadzoru sebanyak 110 kali sebagai amalan rutin setiap hari setelah sholat fardu, maka baginya akan diberi perlindungan dari kedurhakaan orang-orang yang telah durhaka. Tetapi bila digunakan untuk menyembuhkan penyakit yang tak kunjung sembuh, maka bacalah Yadzoru sebanyak 400 kali. Tiap 40 kali bacaan tiupkan pada sebuah mangkok yang berisi air. Bila telah selesai, maka minumkan air itu pada si sakit. Insya Allah orang itu akan segera sembuh dari penyakitnya. Yadzoru. Selanjutnya An-Nafi'u, yang artinya zat yang maha memberi manfaat, yaitu dia pemberi manfaat kepada semua hamba-hambanya. Sedangkan hal yang bisa dibuktikan pada tiap ciptaannya yang saling memberikan manfaat satu dengan yang lainnya. Kayak contoh manfaat apa yang digunakan untuk menjaga dirinya. Kan semuanya ini hanya lantaran saja. Lantaran untuk menyembuhkan yang sakit tadi. Ini untuk menjaga diri kita agar tidak sampai kena yang namanya sebangsa kayak santet, kayak tenun, kayak lain-lain, supaya tidak mengenai sakitnya yang tidak bisa mengetahui karena kita manusia biasa. Dikasih pada orang-orang yang membutuhkan. Contohnya, saya ini kalau malam itu kok sering mimpi yang aneh-aneh ya, atau yang serem-serem, yang saya kalau bangun sering ketakutan gitu. Contohnya gimana ya memberi supaya kita mempunyai ilmu manfaat. Ini kan maha memberi manfaat. Itu insya Allah pasti dia terima, soalnya dia merasa benar-benar membutuhkan bantuan. Itu dikasih contoh baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, sama Anas. Gitu saja ngomongnya. Kalau nggak bisa banyak-banyak ya 3 kali, Falaq 3 kali, mulai dari surat Ikhlas, supaya kita mempunyai ilmu yang manfaat. Barangkali ada orang yang membutuhkan pertolongan, meskipun itu mudah, tapi itu akan membawa kebahagiaan bagi orang itu. Andaikan mulutnya itu maksudnya berbisa, maksudnya mandi, enggak waktu mengucapkan langsung mustajab gitu. Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Anas, dari Qul huwallahu ahad, terus Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, itu sampai selesai. Lalu baca Fatihah dan minta mohon doa kepada Allah agar dijaga dalam tidurnya supaya tidak bermimpi aneh-aneh. Mimpi kalau baik-baik yang nggak apa-apa, kalau mimpi serem-serem kan ketakutan jelasan. Di situ nanti kalau saling memberi kemanfaatan, memberi apa yang bagi orang manfaat, ya dikasih tahu sebisanya
untuk melindungi diri kita masing-masing, ya kayak itu yang saya berikan. Dan saling memberikan manfaat satu dengan yang lainnya. Ya bacaan itu tadi meskipun sedikit. Ya nafi'u keutamaannya bisa menenteramkan hati yang risau. Ya kadang-kadang manusia itu nggak ada masalah apa-apa tapi tiba-tiba risau dan rasanya di hati itu risau banget, nggak tahu. Itu membaca ya nafi 80 kali. Dan bisa menyembuhkan penyakit itu tadi, ya nafi. Barang siapa yang membaca ya nafi'u 80 kali sebagai amalan yang rutin setelah habis sholat subuh, maka hatinya yang dulunya risau atau tadinya risau akan menjadi tentram serta tenang. Sedangkan orang yang mempunyai penyakit yang kasep, maksudnya sudah lama nggak sembuh-sembuh, bacalah ya nafi sebanyak 200 kali. Tiap 20 kali dibaca atau harus ditiupkan pada bejana yang telah terisi air, maksudnya tempat yang bersih. Kemudian airnya diminumkan pada orang yang sakit kasep, insya Allah segera sembuh. Begitulah dengan lantaran Asmaul Husna ini, barangkali ada yang sakit agak lama, tolong ya dirutini saja, barangkali bisa mustajab yang kita ucapkan. Kita sebagai manusia biasa, saya juga mengutarakan apa adanya yang ada di Asmaul Husna ini. Barangkali ada yang mendengarkan atau melihat, itu kan bisa dicoba. Soalnya sakit, kasihan kalau ya sudah sakit lama. Begitulah yang saya sampaikan, barangkali ada kekurangannya atau salah yang saya ucapkan tadi. Semoga yang kita ucapkan tadi, saya ceritakan tadi, membawa manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Kita sebagai manusia biasa tak lepas dari salah dan lupa. Al-insanu mahallul khata' wa nisyan, setiap manusia tak lepas dari salah dan lupa. Kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.